kasih Tuhan. Selamat pagi bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online. Biarlah kita semua mempersiapkan diri kita, hati kita, pengagungan sembah kita kepada Tuhan. Mari kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu.
sungguh merupakan komitmen kerinduan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring itulah pengabdian kami, kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur anugerah-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang layak disembah, layak ditinggikan, dibesarkan, layak dimuliakan di bumi dan di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah di saat kami mengikut Engkau, ada kekuatan di hidup kami. Ada Tuhan, Tuhan, ada kesukaan di dalam hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah penilik kedalaman hati batin kami yang terdalam. Saat ini Tuhan, Tuhan, kami angkat hati suara kami, penyembahan kami untuk Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah hidup kami, Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Katakan mengikut Yesus dengan nada yang pelan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut
itulah kesukaan hatiku. Amin Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus adalah kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Berkenan selalu, ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh benar, kita kerinduan setiap kami. Haleluya, terima kasih. Beri kemuliaan yang paling mulia untuk Raja. Kita Raja di atas segala raja. Oh Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Oh dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala untuk mentapiskan ibadah. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Angkat hati, pikiran, perasaan saudara kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang akan kita puji, sembah, yang akan kita agungkan dan beri ucapan syukur yang dalam. Terima kasih Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan korban-korban rohani kami. Sucikan kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua dan Roh Kudus-Mu. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari yang indah ini. Di hari Minggu yang berbahagia ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara semua. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Dan kita akan berbakti dan sukacita. Sebelum kita berbakti, mari kita akan jabat tangan. Ada keluarga Bapak Ibu. Ibu Susan. Bapaknya nanti berkenalan ya. Kita sambut dengan sukacita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang sudah hadir berbakti kepada Tuhan. Tuhan berkati perhimpunan kita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita pagi ini. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang baru, wajah yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Biarlah tidak hanya hari ini saja, tapi minggu-minggu selanjutnya kita akan bertemu dan bersukacita bersama Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan sorak-sorai kita. Karena kita tahu bahwa ucapan syukur kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban.
korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Benar Tuhan, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin, benar Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin, haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Oh, kita akan pujikan Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama hati ku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Amin. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Amin. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan di hidupku. Amin, haleluya. Yesus, kekuatan di hidupku. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita aminkan pujian ini bahwa Yesus adalah kekuatan di
dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Oh, menghadapi apapun, Dia adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan kami yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita akan katakan bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan itu sudah terbukti dalam hidup kita. Amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Amin. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin, benar ya Tuhan. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin, benar ya Tuhan. Seluruh hidupku hanyalah milikku, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin, haleluya. Dia adalah Raja dalam kehidupan kita, yang selalu menopang, yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah kita selalu mengingat kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal. Di saat kita percaya, kita boleh beroleh keselamatan yang kekal. Amin, puji Tuhan. Kita pujikan pujian, ingat kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Yesus, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku
penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin, haleluya. Kita katakan begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin Tuhan. Oh, kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap kita. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, begitu besar kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Oh sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu mengasihi kami tanpa batas Tuhan, dengan kasih-Mu yang sempurna. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih
atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau sudah naik ke sorga, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu masih ada dalam kehidupan kami, menjaga setiap kami, melindungi setiap kami, dan mencurahkan kasih-Nya kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami. Bilur-Mu selalu memulihkan, menyembuhkan setiap kami, umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Oh, salib-Mu yang sanggup menebus segala dosa dan salah kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, bersyukur dan tetap bersyukur. Limpah-limpah terima kasih ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Engkau menilik melawat kedalaman setiap hati batin kami Tuhan. Oh, umat-umat-Mu yang rindu untuk mencari wajah Tuhan, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, rindu untuk mendengarkan teguran Tuhan, pesan Tuhan lewat hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan yang dari Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh layak ada di hadapan-Mu, layak untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan mau diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti di rumah Tuhan, penuh berkat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pujian penyembahan, haleluya. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengirim hambanya untuk memimpin worship atau pujian penyembahan dengan luar biasa. Kiranya Tuhan memakai lebih lagi, Tuhan memberkati seluruh pelayan musik dan juga multimedia dan kita semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, amin. Terima kasih Ibu Gembala untuk kesempatan boleh memberitakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu hal yang kita sudah sering Bapak Ibu Saudara mungkin sudah akrab buat kita ya, yaitu tentang doa Bapa kami. Ya. Nah, jadi di Matius pasal 6 kita mau lihat ayat 9 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, mari sama-sama saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita menghormati pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai 15. Ya, kita baca bersama. Baik, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni Allah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan hari ini sama-sama belajar mengenai doa Bapa kami. Ini satu doa yang sudah umum ya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang belum pernah mendengar pasti sudah ya, amin. Kita sudah mendengar dalam mungkin berbagai bahasa, berbagai versi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara cek di Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan ada paling tidak yang saya tahu ada 2 tempat, yaitu di Matius pasal 6 tadi ya, yang kita baca, dan juga ada di Lukas pasal 11. Kalau Bapak Ibu buka, nanti di rumah bisa dibuka, di Lukas pasal 11, ayat 1 sampai 4 itu versi yang lebih pendek. Tetapi kalau kita lihat isinya itu kurang lebih atau bahkan secara global itu sama Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan overview dulu mengenai doa Bapa kami ini ya. Jadi kita overview apa doa Bapa kami ini dan doa ini mengapa sampai muncul di Injil ya, ditulis oleh bahkan oleh 2 penulis Injil, Matius dan Lukas. Nah, ada beberapa pendapat Bapak Ibu ya, terlepas dari ini pendapatnya valid atau tidak, tapi saya rasa sejauh ini aman-aman saja, maksudnya tidak menyesatkan kita. Ya, ada yang berkata, pakar-pakar Alkitab itu, bahwa doa Bapa kami yang di Matius dan yang di Lukas itu sama. Ya, artinya sama itu yaitu pada event atau pada waktu yang bersamaan. Ya, ada yang berkata demikian. Ya, cuma versinya ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Namun ada lagi yang menafsirkan, oh ini 2 kali kesempatan Tuhan Yesus diminta oleh para murid untuk mengajar mereka berdoa. Ada yang menafsirkan demikian. Ya, jadi terlepas dari 2 hal itu, mana yang valid ya kita tidak bisa tahu pasti karena ini sifatnya penafsiran ya Bapak Ibu. Jadi karena ini kan histori, sejarah ya. Jadi ini dari catatan-catatan yang ada, kita para pembaca termasuk para pakar-pakar Alkitab ini mencoba menginterpretasikan. Nah, yang penafsiran kedua mengatakan demikian, ini selisihnya katanya setahun. Jadi pada satu kesempatan yang dicatat di Injil Matius itu dikatakan bahwa murid-muridnya minta diajari berdoa. Dan Tuhan Yesus memang waktu itu sedang dalam rangkaian pengajaran. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Matius pasal 5, 6 ya, dan 7 itu isinya adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian doa Bapa kami ini ada di satu rangkaian tentang hal berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mundur ke ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan Yesus mengajarkan mengenai bagaimana berdoa, masuk ke tempat yang tersembunyi, tutuplah pintu ya. Nah, kita mungkin tidak bahas seluruh perikop pada saat ini karena waktu ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca mengenai berdoa kepada Bapa yang tersembunyi, nanti Bapa yang akan membalaskannya kepadamu. Nah, itu dalam satu rangkaian. Kemudian muncullah pengajaran ini, doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Nah, kemudian menurut pendapat yang kedua ini, di Lukas pasal 11 itu kita tidak tampilkan di sini ya, jadi tidak ada di slide. Itu adalah pengajaran yang selang setahun berikutnya. Jadi ada kesempatan lain murid-murid Tuhan Yesus itu kembali meminta Tuhan ajari kami berdoa. Dan muncullah versi kitab Lukas atau penginjil Lukas ya. Isinya sama, kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu isinya kurang lebih sama ya. Hanya ada bagian yang disingkat ya, ada bagian yang disingkat. Ya, slide-nya mungkin bisa maju ke overview ya. Baik. Ya, ada overview, tujuan doa. Nah, yang ini ya. Jadi saya masih di bagian ini dulu, kita masih di bagian ini Bapak Ibu. Nah, di Lukas pasal 11 itu kesempatan setahun kemudian, dan kalau Bapak Ibu perhatikan ternyata poin yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sama. Jadi hanya ada bagian-bagian tertentu yang disingkat ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca, jumlah ayatnya pun lebih sedikit, hanya 1 sampai 4. Nah, apa yang bisa kita dapat dari ini Bapak Ibu Saudara? Ternyata doa Bapa kami ini
bukanlah doa yang untuk dihafal mutlak seperti yang tertulis itu ya. Ya walaupun ada saudara-saudara kita di denominasi-denominasi yang lain ya, bukan Pantekosta, itu membuatnya sebagai satu formula yang diucapkan secara letterlek atau hurufiah. Dan yang mana itu tidak salah Bapak Ibu, tidak masalah ya. Wong doanya memang bagus ya. Kalau dibakukan jadi satu doa yang bentuknya kayak formula sudah baku dan diucapkan bahkan dihafalkan, itu enggak masalah ya. Sama sekali tidak masalah. Nah, tetapi yang mau kita perhatikan saat ini bahwa doa Bapa kami ini kalau sampai 2 kali dicatat dan poin-poinnya sama, sebenarnya apa yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa, saya mohon pimpinan Roh Kudus dan saya percaya bahwa Tuhan ingin juga kita mengetahui hal ini. Nah, Tuhan itu ingin supaya ketika kita berdoa dengan atau kepada Dia, itu kita melakukan prinsip-prinsip seperti doa Bapa kami ini. Ya, jadi artinya ketika kita dalam komunikasi yang rutin dengan Tuhan, ya kan kita kalau anak Tuhan pasti harus berdoa ya. Amin Bapak Ibu. Iya, kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa itu saya tidak menyebut formula, tetapi saya menyebutnya prinsip. Jadi poin-poinnya itu seperti ini. Nah, soal kata-katanya ya tidak harus persis seperti itu kata per kata ya Bapak Ibu. Karena ini kan juga terjemahan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di bahasa aslinya, bahkan kalau kita mau merunut ke awal itu Tuhan Yesus mengucapkan pengajaran ini dalam bahasa Aram Bapak Ibu. Itu bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus. Nah kemudian itu ditulis oleh penulis Injil Perjanjian Baru dibuat dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Itu pasti ada perbedaan kosakata saudara. Nah lalu terus diterjemahkan lagi ada orang-orang Ibrani yang percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi ya. Dan kemudian Romawi memeluk agama Kristen diterjemahkan dalam bahasa Latin dan akhirnya sampai kepada kita dalam bahasa Indonesia. Nah kalau kita mau memegang salah satu terjemahan, ya kita nggak tahu mana yang betul-betul maksudnya versi aslinya ya. Jadi itu nggak masalah Bapak Ibu ya. Yang penting isinya. Nah mari kita lihat sekarang apa sih yang Tuhan inginkan. Nah sebelum kita masuk lebih lanjut, nah Bapak Ibu Saudara, lalu ada pertanyaan mungkin, bagaimana kalau kita berdoa tidak seperti ini? Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu pasti sudah ngalami, saya sendiri juga ngalami. Ada masa-masanya di mana kita berdoa tidak bisa berkata-kata. Amin. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di Perjanjian Lama, ada kisah mengenai Hana, ya, ibunya Samuel, itu berdoa enggak pakai kata-kata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Samuel ya. Tapi Tuhan mendengar hasil doa yang tanpa kata-kata itu akhirnya menghasilkan satu mujizat. Hana melahirkan Samuel, padahal enggak ngomong loh Bapak Ibu. Nah karena apa? Karena hatinya. Jadi saya tidak sedang mengajarkan sebuah formula doa yang ideal, yang baku dengan harapan supaya intensitas dijawabnya lebih tinggi gitu ya. Oh kalau ini nanti lebih sering dijawab, bukan Bapak Ibu, enggak gitu. Nah mengapa kita belajar ini? Ya jawabannya sederhana, karena ini diajarkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan ini ya kita belajar ya. Nah, tetapi kalau seandainya pada kesempatan-kesempatan lain sebelum ini bahkan sesudah ini karena kita dalam masalah yang berat, doanya enggak bisa kayak gini. Apa Tuhan enggak jawab? Jangan khawatir, Tuhan tetap jawab Bapak Ibu. Amin. Karena Dia Allah yang menjawab doa. Haleluya. Dia Allah yang mendengar doa, Dia Allah yang menjawab doa. Nah, sekarang yang kedua, ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat, jadi mengandung doa Bapa kami ini mengandung sebuah struktur doa yang ideal, ini ideal ya. Nah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ya berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kita sampai pada poin yang berikutnya, yaitu tujuan doanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ, doa ini diawali dengan Bapa kami yang ada di sorga. Amin. Nah, sebelum saya
berkata-kata lebih jauh tentang menjabarkan tentang Bapa kami di sorga. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi ya. Apa sih maksudnya Bapa kami gitu ya, Bapa kami. Nah, mohon maaf kalau ilustrasi saya ini terbatas, mungkin setelah saya cerita ada yang enggak seperti ini, ya bukan maksud menyinggung Bapak Ibu, tapi ini karena keterbatasan ya. Ini saya berdasarkan apa yang biasanya di masyarakat kita. Nah, saya ambil contoh, misalkan ya, ini mohon izin mengambil ilustrasi dari Bapak Wakil Gembala, ini Bapak Andrew ya, luar biasa. Nah, beliau ini seorang ayah dan dalam konteks ini juga disebut Bapak, amin, Bapak yang ada di bumi. Nah, misalkan satu ketika dalam keluarga ada Ibu Wakil Gembala, ya Ibu Evelyn, ada anak Citro, ada Philip. Nah, yang pada saat itu sedang berpikir, wah kami atau kita rasanya kepingin healing ya, tahu healing ya Bapak Ibu ya. Ya kepingin jalan-jalan gitu ya. Tapi gimana caranya gitu kan. Terus melihat perbendaharaan masing-masing. Ibu Wakil Gembala juga ngelihat, lah tinggal segini gitu kan. Nah tiba-tiba masuklah Bapak Wakil Gembala ya. Bapak atau ayah ya masuk, ketika masuk semua mata tertuju kepada Bapak ya. Nah langsung noleh dalam hati ngomong apa? Bapak kami. Dan lebih mantap lagi ketika Bapak Wakil Gembala ngomong, oke, dengan senyum ya. Nah itulah maksudnya Bapak kami Bapak Ibu. Artinya apa? Saat itu semua masalah selesai, cuma noleh dan oke ya. Nah semua berkata Bapak kami, dalam satu keluarga itu ya, Bapak kami atau Papi gitu aja. Dan Papi berkata, oke, senyum gitu ya, semua selesai, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat frase yang pertama, Bapa kami yang ada di sorga. Kalau Bapak Ibu mengucapkan ini dan dengan pengertian yang sungguh-sungguh, sebenarnya Bapak Ibu, itu doa sudah selesai, amin. Haleluya, ya kita bisa, enggak ya Bapak Ibu masih ada waktu, haleluya, ya terima kasih Bapak Wakil Gembala. Nah jadi Bapa kami yang ada di sorga, ketika kita mengucapkan itu, kalau kita sungguh-sungguh mengimaninya, Bapa itu adalah sumber, amin. Ya di dunia, ya ini saya bicara secara umum ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang tidak seperti ini, bukan maksud saya untuk menyinggung, tetapi karena keterbatasan. Tetapi pada umumnya Bapa itu yang menyediakan, ya ketika perlu, ketika ada kebutuhan, maka semua nolehnya ke Bapa. Ya. Nah, jadi Bapa itu adalah sumber, kemudian yang menyediakan, ya, dan kemudian yang melindungi. Amin. Nah, ketika kita berkata Bapa kami yang ada di sorga, Bapak Ibu Saudara, kita sedang berkata-kata kepada sosok pribadi yang sangat ideal, yang memenuhi semua karakter dan sifat yang harus ada pada figur Bapa. Kita sedang ngomong dengan beliau, amin. Semua karakter ideal Bapa itu ada kepada atau di dalam diri Bapa kita. Dan dia ada di sorga, lambang dari satu pemerintahan yang menguasai seluruh dunia termasuk hidup kita. Ada satu pujian lama saya yang suka, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu ya. Kalau dia mengatur isi dunia, dia juga mengatur hidup kita. Amin. Nah, jadi dia yang berkuasa dan berkuasanya itu mutlak. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Dan kita sedang berdoa kepada dia pada saat kita mengatakan Bapa kami yang ada di sorga. Nah pengertian ini harus mendasari dulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau tidak, doa selanjutnya itu tidak bermakna apa-apa. Hanya kata-kata yang lewat. Tapi ketika kita mengawali dengan satu pengertian bahwa kita sedang berhadapan dengan Bapa, ya, dan Bapa yang penuh dengan kuasa atas seluruhnya termasuk hidup kita. Nah ketika kita mengucapkan kata-kata berikutnya itu wah, luar biasa, indah Bapak Ibu. Amin. Nah mari kita lihat yang berikutnya, ya. Jadi Bapa kami yang ada di sorga, itu dulu kalau kita maknai sungguh-sungguh, maka kita akan masuk ke dalam doa yang berikutnya dengan lebih indah lagi. Nah, mari kita lihat yang berikutnya, prinsip-prinsipnya. Oh ya, terima kasih. Oh bisa, aman, terima kasih.
Ya, haleluya. Nah, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, ya mu itu Bapa, datanglah kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadap Tuhan dan kita menghadap Bapa kita, maka kita harus ingat bahwa Dia itu kudus. Amin. Maka menghadap kepada Dia dalam kekudusan. Nah, bukan berarti kita menghadap kepada Bapa itu dalam semua yang keadaan ideal, tidak Bapak Ibu. Ya, karena doa ini bisa diucapkan oleh siapa saja. Ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin dalam kondisi, ya mohon maaf sekali lagi, kita habis berbuat sesuatu yang kita tahu itu melanggar firman. Kita habis marah mungkin, ya kita habis mencaci maki orang karena kelemahan kita, atau kita habis melakukan perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Ya. Atau mungkin ada orang lain yang datang dalam kondisi sebagai seorang pengkhotbah besar, ya. Nah, atau ada orang lainnya lagi seorang misionaris yang sudah menginjil kemana-mana, Bapak Ibu. Lalu ada lagi yang datang sebagai pemimpin-pemimpin gereja-gereja di seluruh dunia. Oh, ini orang-orang hebat ya. Tapi mungkin ada yang datang ya dalam sosok orang yang sederhana, ya, yang mungkin sebelumnya habis mencuri karena perlu untuk makan mungkin ya. Tapi kemudian dia sadar, dia bertobat, ya bahkan dia mengembalikan atau dia setidaknya berusaha untuk memperbaiki keadaan. Atau ada seorang lagi yang mungkin habis bertengkar dengan pasangannya tapi menyesal dan sama-sama datang kepada Tuhan. Nah, apakah ini bisa masuk dalam kategori kudus? Saya katakan bisa, asalkan pada saat itu semua orang ini dalam posisi bertobat. Ketika bertobat, maka ada kekudusan Tuhan yang langsung Tuhan berikan. Karena dari awal Bapak Ibu, kita itu terima Tuhan Yesus bukan karena kehebatan kita. Amin. Karena kasih karunia. Nah, yang penting pada poin, pada titik kita datang pada Tuhan, itu datang dengan pertobatan pada saat itu. Tidak peduli 1 hari yang lalu, atau mungkin berapa jam yang lalu, atau posisinya sebagai apa saja, semuanya bisa berkata dikuduskanlah namamu dan datang dengan kekudusan. Bisa, karena bukan karena kita, tapi karena kasih karunia. Nah, tapi yang penting pada saat datang itu dengan pertobatan. Bukankah kita juga pernah baca Tuhan Yesus mengajarkan ada 2 orang yang datang berdoa, ya kita ingat cerita itu ya, satunya orang Farisi, satunya pemungut cukai. Orang Farisi dengan gagah karena memang dia adalah seorang pemuka agama yang secara amal ibadah ya harafiah atau lahiriah itu sempurna ya, memberi perpuluhan ya, berpuasa 2 kali seminggu Bapak Ibu ya, bukan pezina, bukan pencuri, bukan orang yang melanggar firman Tuhan. Yang satunya pemungut cukai. Datang dengan wajah tertunduk, ya nggak berani memandang ke atas, tapi mukul dadanya dan berkata apa? Kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan yang kedua ini, yang pulang dengan dibenarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kebenaran firman Tuhan. Jadi dikuduskanlah namamu. Kita bisa datang dalam kekudusan asal dalam posisi bertobat. Ya. Nah kemudian datanglah kerajaanmu. Ketika kita datang kepada Bapa, maka kita harus sadar bahwa ada kerajaan Tuhan sedang datang saat kita berdoa. Amin. Artinya ada hadirat Tuhan. Nah, kalau kita datang tanpa kesadaran ini bahwa kerajaan Tuhan itu sedang ada, sedang datang, maka kita membohongi diri kita sendiri. Loh maksudnya apa? Artinya kita enggak berdoa itu. Karena kita enggak percaya bahwa Tuhan hadir saat kita berdoa. Amin. Ketika kita datang kepada Bapa dan berdoa, kita harus yakin dan kita percaya bahwa Dia ada saat kita berdoa. Amin. Dia ada di situ Bapak Ibu. Nah kalau kita enggak yakin, lah buat apa kita berdoa? Pertanyaannya itu kepada siapa terus kita berdoa itu? Kalau Dia enggak ada di situ. Dia ada. Dan kita harus percaya, amin. Datanglah kerajaanmu. Nah lalu yang poin berikutnya, sebentar. Ya terima kasih. Ya jadilah kehendakmu.
di bumi seperti di sorga. Nah, poin berikutnya, ketika kita sedang berdoa, kita telah mengudus dalam posisi kudus, menguduskan nama Tuhan, kemudian kita yakin bahwa Tuhan hadir di situ, maka kita juga siap menerima kehendak Tuhan. Jadi ketika berdoa itu bukan datang dengan sikap ngotot Bapak Ibu, ya, karena banyak orang dan bahkan saya sendiri harus bertobat beberapa kali Bapak Ibu dalam hal ini, karena datang itu ngotot. Ngotot apa? Minta kehendak kita yang disodorkan. Pokoknya ini Tuhan, ya. Pokoknya ini, ya. Bukankah ada kisah di Alkitab, ya, hakim yang lalim terus didatangi janda sampai berkali-kali. Nah, ini saya jandanya, ya, kayaknya gitu Bapak Ibu, ya. Ngotot pokoknya minta, ya. Betul, pada konteks tertentu itu sebenarnya mengajarkan satu pengajaran doa lain pada kesempatan lain Bapak Ibu oleh Tuhan Yesus juga, bahwa kita itu jangan bosan untuk berdoa. Bahwa doa itu adalah sesuatu yang bisa kita andalkan dan itu harus setiap saat, setiap waktu. Itu sebenarnya pengajarannya di situ Bapak Ibu, ya. Tapi diartikan salah, diartikan seringkali ngotot, minta supaya keinginan kita yang dipenuhi. Nah, padahal enggak. Ya, yang Tuhan mau ketika kita datang berdoa, itu sikap kita adalah jadilah kehendak-Mu. Ya, bukankah Tuhan Yesus mencontohkan ini bahkan pada saat yang sangat kritis dalam hidupnya, di mana Taman Getsemani, ya. Dia tetap mengatakan jadilah kehendak-Mu. Walaupun dia minta kalau boleh lakukan cawan ini. Ini pribadi paling ideal Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya, yang tidak berdosa. Seharusnya kalau doa ini didengarkan, itu wajar Bapak Ibu. Tapi ya kita tamat kalau ini didengarkan, ya. Puji Tuhan, itu doa, satu-satunya doa yang tidak didengarkan jadi berkat buat kita. Amin. Kalau itu didengarkan kita habis Bapak Ibu. Tidak ada di sini, ya. Tapi puji Tuhan, Bapa itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali lagi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya kita siap menerima kehendak Tuhan ketika nanti ada firman disampaikan, karena dia menjawab doa. Dia bisa berkata-kata, Bapa itu bisa menyampaikan firman, bisa menjawab dengan satu pengajaran mungkin lewat hamba Tuhan nanti setelah kita berdoa, atau lewat firman yang kita baca. Nah itu kita harus siap untuk melakukan itu, kehendaknya. Nah, di bumi seperti di sorga. Artinya ketika kehendak Bapa itu jadi di bumi, kita siap, maka di sorga atau di alam rohani itu terjadi perubahan. Amin. Nah artinya ketika kita berdoa, pada saat yang sama ini juga mengimplikasikan terjadi perubahan di alam rohani Bapak Ibu. Nah saya kembali lagi ke ungkapan umum yang mungkin saya juga sering ulang-ulang ya Bapak Ibu. Tapi ini karena kok ya masih relevan sampai sekarang. Orang-orang itu suka ngomong begini, bahkan anak-anak Tuhan ya. Ya Tuhan tahu saya tidak menghakimi karena saya sendiri sering juga lalai dalam hal ini. Mengatakan seperti ini, ya sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Ya tapi tetap yang penting berdoa saja. Sebenarnya Bapak Ibu, sering orang-orang mengungkapkan ungkapan ini dalam konteks apa? Artinya gini, cek saknoe, ya, cek melase gak ada jalan keluar, ya sudah berdoa saja supaya tetap kelihatan rohani. Padahal Bapak Ibu, yang paling terakhir tadi itu, yang ya sudah berdoa saja, justru itulah yang akan membuat terobosan. Amin. Justru itu kalau dilakukan sungguh-sungguh, ya disitulah jalan keluarnya. Amin. Ya sudah berdoa saja. Memang itu ketika kita tidak bisa berpaling kepada siapapun, kita cuma bisa melihat ke atas. Itulah jalan keluar paling ajaib. Amin. Dan itulah terobosan dalam hidup kita. Ketika memang sudah tidak ada yang lain, kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan pada saat itulah mujizat, terobosan, pertolongan, jalan keluar terjadi. Amin. Haleluya. Nah makanya seringkali anak-anak Tuhan karena agendanya Tuhan itu, kurikulumnya Tuhan, ya saya pinjam istilah pendidikan Bapak Ibu, kurikulumnya Tuhan itu ngajar kita mengandalkan Dia. Nah tapi kadang-kadang tujuan pembelajaran itu enggak tercapai. Karena apa? Karena matanya masih meleng ke kanan kiri. Ya, lu enggak salah Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal secara duniawi. Saya sendiri juga bekerja, ya. Saya sendiri bekerja
Saya seorang dosen Bapak Ibu, ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan percayakan. Nah, dan Bapak Ibu Saudara ada yang pengusaha, karyawan, profesional. Nah, semuanya melakukan pekerjaan secara duniawi dan itu enggak apa-apa. Alkitab berkata kalau mau makan harus bekerja. Ya, saya balik dari versi negatifnya, barang siapa tidak bekerja, ya hendaklah dia tidak makan. Nah, Bapak Ibu, jadi itu wajar ya melakukan aktivitas duniawi. Tapi yang diandalkan tidak boleh hal-hal duniawi, ya harus mengandalkan Tuhan. Nah, itu agenda Tuhan untuk membentuk kita supaya punya sikap, supaya punya mental dan mindset pola pikir seperti itu. Nah, kadang-kadang cara terakhir untuk ngajari itu kalau semua cara gagal, dikasih firman gagal. Ibu gembala menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berikan pengajaran supaya jemaat yang mendengar ngerti tentang itu, nggak masuk juga. Ya, ada persekutuan doa, ibadah doa mingguan, firman disampaikan, nggak masuk juga. Akhirnya Tuhan mikir begini, ya bocara nih, sudah tak kasih masalah saja. Nah, seringkali agendanya itu supaya terjadi, itu cara terakhir. Ketika dikasih masalah, terus ditutup semua pintu. Karena apa? Karena kalau nggak ditutup, nanti masih cari pintu yang di sini. Ya. Nah, di sini tutup, cari yang di sini. Ketika semua sudah ditutup, seringkali dengan jengkel, terus ngomong gini, Tuhan gimana ini? Ya, aku sudah tidak bisa apa-apa gitu kan. Ya, tolong Tuhan. Nah, terus mulai lihat ke atas, ya kan. Nah, terus Tuhan berkata, tercapai tujuan pembelajarannya. Bagus nak, sini ya. Nah, memang ini yang aku mau. Ya, sudah tidak lihat kiri kanan lagi. Dan pada saat itu kalau itu dilanjutkan sungguh-sungguh, maka ada pertolongan. Pertolongannya ajaib, seringkali nggak masuk ke logika. Amin. Nah, tujuannya tercapai, kita belajar mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita ngerti hal ini Bapak Ibu Saudara, ngertinya lebih sering dan permanen, artinya begini, pengertian ini berlanjut, harus mengandalkan Tuhan. Nanti kesempatan lain, harus mengandalkan Tuhan. Artinya enggak lupa, ya Tuhan itu bukan hobi Bapak Ibu, hobi untuk memberikan masalah, lihat kita menderita, bukan. Itu bukan hobinya Tuhan, amin. Ya, Dia akan pelihara jaga kita. Anakku sudah ngerti kok, mau diapain lagi. Ya. Tapi kalau ngertinya pas itu terus lupa pada kesempatan lain, ya diajari lagi. Nah gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika ada masalah, ada pergumulan, mari pandang Tuhan. Ya, saya tidak menghakimi, saya enggak ngerti. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Tetapi ketika ada pergumulan, ada masalah, jangan-jangan atau kemungkinan, mungkin ya ini penyebabnya. Ya, sekali lagi ini bukan menghakimi, tetapi Tuhan yang lebih tahu. Ya. Tetapi coba kita evaluasi, kalau memang ini kita sadar, iya memang ternyata di sini. Mari kita berbalik mengandalkan Tuhan lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke poin berikut. Ya. Oke. Ya, bisa. Nah, berikutnya adalah berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya ketika kita berdoa, ya setelah kita siap menerima kehendak Tuhan, kita boleh minta Bapak Ibu. Nah ini luar biasa, ini poin yang favorit ya. Mau minta apa? Bukan hanya makanan Bapak Ibu. Karena konteksnya pada saat itu kebutuhan manusia pada zaman konteks Tuhan Yesus itu masih sederhana ya Bapak Ibu. Waktu itu belum ada indeks saham gabungan, belum ada ya, belum ada harga emas, mungkin emas sudah ada ya, tapi belum seperti sekarang ya, belum ada inflasi segala macam ya. Jadi lebih sederhana, kebutuhan manusia tidak beragam seperti sekarang, tapi percayalah bagian ini itu untuk kita supaya kita minta semua kebutuhan kita. Amin. Di bagian ini kita boleh mengajukan kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Ya. Dan Tuhan pasti, di situ dikatakan secukupnya. Itu bukan ngepres Bapak Ibu. Secukupnya itu artinya sampai cukup. Ya. Kalau Tuhan lihat belum cukup, ya dia tambah sampai cukup. Bukan ini jangan diartikan ngepres atau pas-pasan, bukan Bapak Ibu. Secukupnya itu artinya sampai semua kebutuhan kita tercukupi. Amin. Ya. Nah, jadi kita boleh mengajukan semua permohonan kita untuk siapapun
ya dalam kondisi apapun Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti jawab. Nah kemudian setelah itu, ya setelah itu adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, bisa dibantu ya, dari sini belum jalan. Sebentar. Ya, terima kasih. Nah, ketika kita berdoa, kita harus dalam kondisi kita mau mengampuni. Jadi kalau kita datang dalam kondisi kita masih menyimpan amarah atau dendam, ya Bapak Ibu Saudara, bukan saya ini, Pak Erik ini tidak empati. Bapak enggak tahu apa yang sudah dia lakukan. Betul, saya enggak tahu Bapak Ibu. Ya, yang sudah dilakukan manusia itu bisa macam-macam dan saya tahu bahwa manusia itu bisa jahat sekali. Ya. Karena pengalaman pribadi juga pernah ngalami. Tetapi saya cuma menyampaikan apa yang Alkitab sampaikan, bahwa ketika kita berdoa, posisi hati kita itu harus sudah mengampuni. Ketika belum ada pengampunan, maka ya jawaban doa itu bisa jadi tertunda Bapak Ibu. Tuhan minta supaya ada pengampunan. Ya. Lalu kalau enggak bisa bagaimana Pak Erik untuk ngampuni? Tuhan yang akan berikan kekuatan. Ya. Nah masalah itu lain-lain. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Dan bagaimana hati itu dilukai itu juga enggak bisa disamakan. Ya. Jadi kita enggak bisa mengatakan seperti ini, gitu aja. Ya kamu belum tahu sih, belum tahu kamu ini loh. Terus dia ceritakan, ini lebih lagi. Enggak bisa Bapak Ibu. Setiap orang punya level dan kisahnya sendiri-sendiri, di mana itu sakit hati itu Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Jadi jangan lupa Tuhan ngerti. Tetapi walaupun Tuhan ngerti, dia tetap meminta ada pengampunan. Ya. Nah karena kita pun juga sudah diampuni Bapak Ibu. Kita itu sudah diampuni. Kita itu datang pada Tuhan memperoleh semua kasih karunia itu bukan karena kita hebat. Kita itu berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Ya. Nah kalau sampai ada yang berani berkata, tidak Pak Erik, itu kan orang di luar sana mungkin Pak Erik. Saya tidak. Waduh ya, kalau ada yang berkata demikian mohon maaf, segera bertobat Bapak Ibu ya. Jadi enggak ada orang yang tidak pernah nyakiti hatinya Tuhan. Karena kita sebagai manusia ini standar kita itu di bawah. Artinya kita enggak bisa mencapai standar kasihnya Tuhan atau standar kebenarannya Tuhan kalau bukan karena kasih karunia. Karena Tuhan yang memampukan. Kalau kita sendiri enggak sampai. Ya, Rasul Paulus menulis di kitab Roma, tidak ada seorang pun benar, tidak ada. Ya, semuanya sudah berbuat dosa. Dikatakan dengan jelas. Karena kalau ini tidak benar, artinya tidak Pak Erik, ada orang-orang yang memang belum pernah berbuat dosa. Berarti Tuhan Yesus itu tidak perlu mati. Ya, buat kita kebablasan berarti ya, Tuhan keliru ya. Ternyata ada yang tidak berbuat dosa. Nah, kalau sampai ada 1, 2, 3 orang yang seperti itu tanpa kasih karunia, berarti yang lain juga bisa. Tetapi kenyataannya kita diselamatkan karena kasih karunia dan karena Roh Kudus yang memampukan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, tetapi kalau dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita mampu Bapak Ibu. Tapi enggak bisa pakai kekuatan manusia. Nah, jadi ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan poin berikutnya adalah jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Lukas 11, cuma jangan bawa kami dalam pencobaan ya. Nah, tetapi poinnya sama, jangan bawa kami dalam pencobaan dan lepaskan dari yang jahat. Ini adalah doa minta perlindungan. Jadi ketika kita selesai mengampuni dan kita minta ampun, kita boleh minta dilindungi dari yang jahat. Nah, yang jahat itu apa saja Bapak Ibu? Macam-macam, masalah, potensi kecelakaan, ya, ancaman-ancaman yang kita lihat ya. Beberapa waktu lalu saya sangat diberkati melihat videonya dari waktu itu Miss Esther ya menyampaikan firman di sini, ada video di
kebakaran di mana itu Hollywood ya waktu itu. Itu saya lihat api itu begitu besar, terus itu dari point of view atau sudut pandang orang yang merekam langsung ya. Itu ngeri Bapak Ibu, dia sampai berdoa ya. Dan saya percaya itu kalau rekamannya bisa sampai ya berarti dia diselamatkan waktu itu ya, selamat orangnya. Nah kita boleh berdoa, ini contoh ekstrim Bapak Ibu, dari ancaman-ancaman seperti itu. Boleh minta perlindungan, kalau kita melihat kok kita mau memasuki tempat yang kayaknya bahaya atau kita memasuki satu kondisi di mana membahayakan atau mengancam keadaan kita, mungkin enggak nyawa tapi mungkin keuangan kita atau kondisi apapun. Bolehkah minta perlindungan? Boleh. Berdoa, Tuhan akan lindungi. Karena jelas Tuhan Yesus mengajarkan ya, lepaskan kami dari yang jahat. Tapi pada saat yang sama, ini juga doa untuk minta apa? Perlindungan dari semua potensi untuk berbuat dosa. Kan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau Bapak Ibu merasa saya enggak kuat Pak Erik, ini lingkungannya terlalu, waduh ini rusak beneran, tapi saya harus kerja di situ. Kita bisa berdoa, minta Tuhan lindungi supaya kita tidak ikut dalam dosa yang sedang terjadi di situ. Bisa ya. Atau dari godaan apapun yang kita rasa kita enggak mampu. Kita bisa minta Tuhan beri kekuatan dan kita pasti lewati tanpa kita berbuat dosa. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang merasa lemah, kita merasa kita sangat-sangat digoda ini kayaknya ya. Semua orang punya godaannya sendiri, macam-macam ya. Saya tidak bisa generalisasi di poin-poin yang berbeda. Ketika kita berdoa, kita minta Tuhan luputkan dari potensi berbuat dosa itu, maka Tuhan bisa dan Tuhan akan kabulkan. Amin. Itu bukti bahwa kita mau hidup kudus ya. Jangan kalau sudah pada posisi atau kondisi sudah sangat tergoda terus berdoa ya Tuhan jadilah kehendak-Mu, ya jangan Bapak Ibu ya. Berdoalah sungguh-sungguh minta Tuhan luputkan ya. Nah, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Haleluya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan karena Engkaulah yang empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Selesai kita mengucapkan semua permohonan kita dan selesai itu kita kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan. Artinya kita kembali seperti yang di awal ketika kita nyebut Bapa yang di sorga. Ya, kita mengakui, kita mengamini otoritas dan kuasanya. Maka terakhir kita juga kembali mengatakan sebab semua kuasa, kemuliaan, ya hormat dan segalanya itu punya Tuhan. Nah itu, kita kembalikan kepada Dia lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah doa Bapa kami, yaitu suatu struktur doa yang ideal, yang Tuhan inginkan untuk kita terapkan ketika kita berdoa. Nah kalau ini kita lakukan dalam doa kita yang rutin sehari-hari kita penuhi seperti ini. Saya yakin dan percaya itu akan membangun iman kita dan hidup rohani kita. Sehingga kita akan semakin hari semakin mengenal Dia, semakin seperti Tuhan Yesus dan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, dan saya percaya orang-orang yang seperti ini akan hidup di dalam berkat. Amin. Ada berkat Tuhan, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, ada berkat, ada kecukupan Tuhan. Ya, itu dijamin. Tuhan tidak mengabaikan hak kita. Nah, puji Tuhan, biarlah ini bisa jadi berkat buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari betul-betul kita sadar, kita mengakui bahwa sungguh Dia adalah Bapa kita yang ada di sorga, yang sangat baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk sejenak dalam penyembahan kepada Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, pegang tangan kami Roh Kudus, kami tidak mampu menjalani hidup ini sendiri di luar kasih-Mu Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, Engkau begitu mengindahkan kami Tuhan, menghapuskan segala dosa kami. Dan biar lewat firman Tuhan,
kami, saat kami menghadapi tantangan kami, pergumulan kami, biarlah kami tetap mau mengasihi, kami mau tetap mengampuni, kami mau terbebas, kami mau terlepas dari segala dosa, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan baik setiap pekerjaan umat-Mu, setiap tanggung jawab umat-Mu, baik di tempat pekerjaan maupun di rumah Tuhan, memelihara rumah. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera menghadapi segala tantangan kami, karena kami tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kami, dan kami akan tetap jadi terang, kami jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah, setiap kami di tempat ini akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian milik kami, damai sejahtera, masa depan yang indah, keberhasilan dalam pekerjaan kami, dalam perbuatan tangan kami, masakan kami di rumah Tuhan, diberkati, biarlah segala sesuatu yang kami perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara kekasihku dalam Tuhan, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita. Terima semua berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah benar-benar cemerlang, hiduplah menyenangkan Tuhan, berkemenangan dengan setiap perjanjian yang sudah Tuhan beri. Kita benar-benar berkelimpahan dan semakin jadi berkat, semakin jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, kami sudah terima berkat Tuhan dan mengucap syukur untuk rezeki yang terhidang di bawah. Kami mau makan, minum, beramah-tamah dan sukacita. Berkati Ko Stefan dan Cik Ali yang sudah mengadakan semua, yang sudah memasak. Tuhan balas lipat kali ganda. Penuh ucapan syukur kami semua kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.